Oke, kita lanjut tadi ya bagian 3 pengalaman belajar. Tadi bisa ditulis ulang capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya, gitu kan ya? Ya, Iya, ditulis ulang di iya sini. Kak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Ini miliknya Salma. Pertemuan satu itu memahami, memahami. Di sini harapannya bisa merepresentasikan aspek berkesadaran dan bermakna. Nah, untuk pembelajaran mendalam kan ada 3 tadi kan, berkesadaran, Iya, bermakna, dan yang terakhir menyenangkan. Nah, berkesadaran dan bermakna. Kegiatannya itu guru menyapa peserta didik dengan salam. Gitu. Guru iya, menyapa peserta didik dengan salam. Biasanya kan gitu, disapa, ditanya kabarnya, kemudian diajak berdoa dulu ya, gitu ya. iya, Ya, lingkungan iya, belajarnya di ruang kelas kan? Di ruang kelas. di ruang kelas. Ya, Iya, oke. Kemudian aktivitas yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya, misal contohnya di sini peserta didik mampu memahami nilai bilangan cacah sampai 10.000 melalui benda konkret, simbol dan benda konkret, gambar. Gambar itu poster ya. iya, Kota di sini berarti dengan baik. Dengan baik itu tadi degree-nya ya. degree-nya. Jadi disampaikan di pembelajaran kamu tujuan pembelajarannya itu apa? Oke. Kemudian yang ketiga, guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Namanya kontekstual tadi, model kontekstual. Jadi mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya ini eh, jumlah buku di perpustakaan sekolah itu ada berapa? Nah, ya boleh tanya perpustakawan atau boleh boleh dihitung gitu ya. Misal Iya, misal ada 10 anak kebagian-bagian ini di rak nomor satu, rak nomor 2 dihitung gitu kan. Kan tidak banyak-banyak. Nah, jumlah penduduk di eh, ini saja di RT saja ya. Misal RT-mu kan eh, bisa ya. RT-nya itu bisa. ada berapa kakak. Misal Iya, jumlah kalau ini terlalu itu berarti jumlah ini aja jumlah siswa. Jumlah iya. siswa di SD mana? SD mana tadi? Singkal, singkal 3. Singkal 3. Iya, Singkal 3. Kelas kelas berapa? Ini kelas berapa tadi? 4 fase Kelas B. 4. Berapa jumlah siswanya? Kan bisa dihitung satu teman satu kelas. Ya, lingkungan Iya, belajarnya itu nyata konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ini alternatif ya. Eh, Alternatif. Kalau misalnya ini jumlah kursi, ya. Ini guru menampilkan gambar atau video pendek tentang situasi yang melibatkan bilangan besar. Misal jumlah kursi di sekolah, ya toh. iya. Atau langsung, ndak usah pakai video, ndak langsung saja disuruh praktek gitu ya, gitu ya. Nah, Iya, ini kalau Kak. misalnya pakai berarti kalau misalnya lingkungan belajar nyata ya ndak usah pakai video, ndak apa-apa. Ini virtual kalau misalnya pakai video, gitu ya. Nah, sekarang yang kelima, peserta didik peserta didik mengamati gambar atau video. Kalau misalnya ada gambar, ada video, terus diamati. Kalau enggak, berarti mengamati lingkungan nyata. Diamati, maksudnya diamati itu dihitung sesuai dengan konteksnya materinya. Kan materi bilangan 10.000 kan? Ya. Iya. Atau bisa juga dengan tadi uang ya, gambar. Dan Ini boleh langsung diedit ya. Mengamati uang ya, gambar dan sebagainya. Ini lingkungan belajar nyata saja. Ya, ya iya, uang. Jadi misal di Mbak Salma
ini bawa uang asli ada 10.000, 10.000 ada, kemudian ada 5.000-an, ada 2.000-an, ada 1.000-an, gitu ya. Iya, Nah, Pak. itu. Kemudian, nah ini ganti uang saja ya. Uang tunai. Nah, jadi guru memperlihatkan benda konkret. Nah, ini alternatif ya, bisa memilih, misal kancing, stik es krim, atau bawa biji-bijian boleh, biji kacang hijau, atau kan masih bisa dihitung ya daripada beras ya. Belum. Atau uang Iya, tunai, uang tunai kan ada satuan, ada mungkin belum. eh, puluhan puluhan ratusan ribuan. Kalau satuan tidak ada berarti kan ratusan ribuan, puluhan ribu ya. Ini bisa Iya. puluhan ratusan ribuan ribu. Oke, gitu ya. Kemudian di selanjutnya peserta didik secara berkelompok. Nah, tadi kan berkelompok ya, kolaboratif ya. Iya, Nah, kolaboratif, Pak. Iya. jadi berkelompok mengelompokkan benda-benda sesuai dengan nilai tempat. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai ya tadi puluhan ribu ya, sampai kan maksimal 10.000 ya. Misal Iya. bendanya apa, boleh uang atau yang lain gitu ya. Yang lain. Mungkin kalau misalnya ya yang paling relevan, yang paling mudah itu ya uang ya. Uang. Ya, Iya. itu. Oke, harapannya itu siswa itu benar-benar observasi langsung ke media yang dibawa, sehingga bukan hanya berimajinasi, siswa itu tidak berimajinasi tapi langsung berhadapan langsung dengan langsung bisa Nah, praktek. kontekstual, praktek betul. Iya. Gitu Iya. ya. Iya. Itu ini terus mengaplikasikan, tadi kan memahami ya, kemudian mengaplikasikan, yang ini bisa disesuaikan nanti ya. Iya. Iya, Pak. Mengaplikasikan, guru memberikan ini sudah masuk ke materi, misal memberikan beberapa contoh bilangan ya, bilangan 2345. 345. Nah, ini mana yang satuan kan 5 ya, 5. ini Iya. puluhan 40, ratusannya berapa? 3. 303, kemudian ribuannya 2 Ribu. ya. Iya. Kalau 7.120 satuannya berapa? 0. 0 ya. Ini Puluhannya 2, ribuannya 2. ratusannya 100, ribuannya 7.000. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini ya, untuk diminta untuk mengidentifikasi mana puluhan, satuan gitu ya. Oke. Nah, kemudian langkah pembelajaran berikutnya, peserta didik menggambar representasi bilangan tersebut dalam bentuk gambar nilai tempat pada lembar kerja. Maksudnya dikasih lembar kerja siswa, LKS. Jadi misal ada, jadi secara berkelompok tadi ada LKS-nya, dikerjakan secara berkelompok ya. Misal ya tadi sama, misal prakteknya mengidentifikasi mana puluhan, mana satuan, mana ratusan, mana ribuan, atau sampai puluhan ribu boleh. Jadi prakteknya ada banyak dan itu dilakukan secara berkelompok begitu. Ya. Iya, Pak. Berkelompok. Oke. Oke, jelas ya? Nah, Kemudian berikutnya kemudian peserta tadi berdiskusi ya, berdiskusi, boleh langsung nanti dipresentasikan. Nah, peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membandingkan bilangan yang dibuat. Misal ini bilangan
A sama B besaran mana? B. B ya, nah, begitu. Nah, atau bilangan yang lebih mendekati boleh. Selisihnya tidak begitu jauh. Ya. Nggih. Terus bagian terakhir merefleksikan. Nah, guru bersama peserta didik mendiskusikan kembali bagaimana cara memahami bilangan hingga 10.000. Nah, tadi menggunakan benda konkret. Ya. Nggih. Terus intinya diskusi bersama siswanya kan. Nah, ini lingkungan belajarnya itu nyata karena diskusi di kelas ya, diskusi di kelas, bukan menggunakan virtual. Ini pilihannya kalau misalnya pakai virtual boleh, tapi ini kalau tidak dipakai tidak usah, tidak apa-apa. Karena tidak pakai laptop, tidak pakai LCD, nanti lingkungan belajarnya nyata saja. Nah, jadi menyampaikan tadi pembelajarannya apa yang sudah didapat, gitu. Serta yang terakhir adalah menyimpulkan konsep, ya, nilai, tempat, bilangan cacah. Mana yang kalau misalnya disajikan, jadi boleh nanti dipanggil satu-satu atau disajikan, atau boleh kalau mbak satu-satu ya mungkin berkelompok tadi, misal di angka tadi ditunjuk salah satu, ayo mas, ayo mbak, ini yang ribuan yang angka mana, itu satuan angka berapa gitu. Pastikan semua siswa itu paham ya mbak Salma ya. Biasanya yang ditunjuk itu yang anak-anaknya paling belakang rame misalnya, sehingga nggak tekno ya, tunjuk. Kalau nggak bisa dijelas, ya itu salah satu cara untuk memastikan semua siswa itu paham. Gitu ya. Jangan yang jawab siswa yang paling depan sing memperhatikan. Ya bisa sampean tunjuk yang paling belakang misal pas sampean jelasno guyon dewe, iku ya. Gitu ya. Hal ini untuk memastikan semua siswa itu paham. Nah, kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya. Dan menutup dengan bersama. Doa dan salam. Oke, itu jelas ya. Nanti ini bisa diadaptasi, tidak harus plek ketiplek, enggak ya, diadaptasi saja gitu ya. Termasuk Mas Abid nanti disesuaikan dengan materinya, materi IPA, IPAS ya. Oke, semoga bisa dipahami.